Kelas 5 Tema 8, Subtema 2 Perubahan Lingkungan, Pembelajaran 2. Sekarang lihatlah di hadapan kalian, ada 3 orang anak yang kehujanan. Ayu, Naura, dan Sri kehujanan sepulang latihan menari. Tahukah kamu, nama peristiwa jatuhnya air hujan ke bumi dalam siklus air? Namanya adalah presipitasi. Sekarang kita akan mempelajari muatan IPA. Proses siklus air, yang pertama adalah air di bumi terkena panas matahari, kemudian terjadilah evaporasi atau penguapan. Uap air ini kemudian mendingin dan mengembun dan terjadilah kondensasi. Kemudian setelah kondensasi terjadi presipitasi dan di sini air hujan yang turun menyerap masuk ke bumi atau masuk kembali ke perairan. Nah, siklus air selalu menghasilkan air bersih. Kenapa? Hal ini dikarenakan air sudah tersaring oleh lapisan tanah dan juga akar tumbuhan. Nah, di sini air hujan yang turun ke bumi, ada yang terserap ke tanah. Air hujan yang terserap ke tanah ini menjadi cadangan air tanah, ya. Nah, cadangan air tanah ini airnya lebih bersih karena tersaring oleh tanah dan juga akar tumbuhan. Nah, kita bisa mendapatkan air tanah ini biasanya dengan menggali sumur, ya. Air hujan juga ada yang terus mengalir menjadi air permukaan. Air permukaan ini mengalir di permukaan seperti di selokan, di sungai, di danau, dan juga di laut. Nah, di sini air yang mengalir di permukaan tidak sebersih air tanah. Jadi airnya lebih kotor karena mengandung lumpur dan berbagai material tanah yang tergerus. Jika hujan tidak kunjung turun, maka sudah masuk pada musim kemarau. Musim kemarau ini menyebabkan air hujan yang turun ke bumi itu berkurang. Berkurangnya air hujan yang turun ke bumi dapat menyebabkan air sungai dan danau surut. Nah, jika air sungai dan danau surut akan mengurangi penguapan air untuk pembentukan awan. Semakin sedikitnya awan yang terbentuk, maka semakin berkurangnya curah hujan yang akan turun. Nah, jika hujan sedikit turun, sumur-sumur penduduk pun akan menjadi kering karena tidak ada air yang masuk ke tanah. Nah, jika penduduk sumurnya banyak yang kering, maka akan terjadi kelangkaan air dan kekeringan. Apabila hujan tak kunjung turun, banyak sumur penduduk yang akan mengalami kekeringan. Peristiwa ini biasanya diikuti dengan kelangkaan air bersih. Jika kelangkaan air bersih ini terjadi dalam waktu yang panjang, maka disebut dengan bencana kekeringan. Lalu bagaimana ya cara menghadapi bencana kekeringan? Yang pertama di sini kita harus menghemat penggunaan air. Menghemat penggunaan air bersih ini di sini bukan hanya ketika sudah terjadi musim kekeringan, namun juga sebelum kekeringan itu terjadi. Jadi ketika sedang hujan dan masih banyak air, kita juga harus menghemat penggunaan air. Kemudian menggunakan teknologi yang menghemat air. Kemudian bisa juga dengan pembangunan waduk atau bangunan yang dapat menampung air. Dan melakukan pemantauan pada persediaan air di waduk dan pembuatan sumur dan pemasangan pompa air di daerah yang rawan terjadi kekeringan. Simaklah video berikut mengenai bencana kekeringan.
Dan beginilah kondisi lahan milik warga yang terlihat kering karena kekurangan air. Beberapa tumbuhan mati, tanah tampak terlihat mengering dan retak karena panasnya cuaca ekstrim. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan Ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.